Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Contextual Teaching and Learning akan mempraktikkan video pembelajaran dengan menggunakan metode example non-example. Saya Mahdani Tunggal Dewi. Saya Ferry Fadil Huda. Saya Febrian Banu Nugraha. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran examples non-examples. Model pembelajaran examples non-examples merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Penerapan model ini dimulai dengan siswa menganalisis contoh-contoh berupa gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara diskusi kelompok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi umat beragama, suku, dan ras. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Akan dipimpin oleh Febrian selaku ketua kelas. Silahkan. Baik Bu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Febrian. Selanjutnya Ibu absensi dulu ya. Yang pertama ada Ferdi Fadil Huda, Hadir Bu. Febrian Banu Nugraha, Hadir Bu. Selawati, Hadir Bu. yang terakhir ada Fahresa. Hadir Bu. Oke, hari ini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama ada Selawati dan Fahresa akan membahas tentang toleransi suku dan ras. Oke, kelompok yang kedua ada Ferdi sama Febrian akan membahas tentang toleransi umat beragama. Oke, Ibu akan membagikan materinya ya. Silahkan kalian diskusikan materi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya kalian presentasikan ya. Baik Bu.
Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Reza. Indonesia merupakan negara multikultur dengan agama, suku, dan ras yang beragam. Dalam kehidupan bernegara, diperlukan upaya mengedepankan toleransi agar tercipta ketentraman dan kedamaian satu sama lain. Terkadang, perbedaan membuat seseorang merasa aneh jika melihat sesuatu yang dirasanya tak lazim seperti yang biasa dilihatnya. Oleh karena itu, seorang warga negara semestinya mengetahui bahwa keberagaman tersebut merupakan warna yang memperindah negaranya. Semua manusia di muka bumi ini sebenarnya memiliki hak yang sama. Entah mereka berkulit gelap, terang, beragama itu, dan lain-lain. Mesti diperlakukan dengan adil tanpa memandang latar belakangnya. Bukan hanya sekedar itu, toleransi juga didefinisikan sebagai sikap menahan ego dan berusaha mendengarkan pendapat orang lain, kendati fisik, pendapat, serta budaya yang mereka miliki berbeda dengan kita. Dengan begitu, toleransi bisa diartikan menjadi rasa hormat seorang manusia terhadap manusia lain di sekelilingnya dengan tidak memandang agama, suku, ras, dan golongan serta ideologinya. Perbedaan suku dan ras diantaranya manusia bukanlah masalah besar dalam membangun persatuan bangsa Indonesia. Namun orang-orang yang belum mengerti toleransi ternyata bisa menyebabkan dampak fatal. Misalnya ada seseorang yang menunjukkan perilaku intoleransi tidak toleran terhadap orang lain di sekitarnya. Seperti yang diungkapkan di situs Kemendikbud, mereka berpotensi menyebabkan konflik di antara masyarakat. Dan ini merupakan suatu yang perlu dicegah. Oleh karena itu, sikap toleran hadir sebagai penyelesaian masalah perbedaan ini. Dalam buku PPKN ciptaan Lukman Surya Saputra dan kawan-kawan tahun 2017 terungkap bahwa perbedaan yang selama ini menjadi perdebatan tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Seseorang dari suatu suku atau ras tidak berarti dia akan lebih baik dari suku atau ras yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sebenarnya adalah baik dan buruknya manusia ketika berperilaku. Toleransi merupakan salah satu perilaku baik yang harus dipegang oleh seseorang ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda suku atau rasnya. Contohnya adalah bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari ras apa, tetapi tetap melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki ciri fisik atau ras yang berbeda. Misalnya kerja kelompok di kelas dengan orang yang berasal dari keturunan Cina, tidak menghina orang dari suku atau ras lainnya yang berbeda dengan kita. Oke Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan perlu menerapkan sikap toleransi. Dan ada juga contoh toleransi antar umat beragama,
dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Yang keempat, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya. Yang kelima, menghargai hari besar umat agama lain. Yang keenam, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Yang ketujuh, menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Yang kedelapan, tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Yang kesembilan, membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Dan yang terakhir, yang ke-10, tidak mencampur adukan akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Dan selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman kami. Contoh toleransi terhadap agama lain adalah menjadi dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan berbangsa. Nilai ini harus diamalkan untuk hidup bernegara. Nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lain telah menjadi nilai moral yang sudah tertanam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam adat, budaya, dan juga agama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama. Agama tersebut ialah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia kaya akan budayanya dan tertanamnya karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan bagi warganya untuk menghormati, memeluk, dan mengamalkan ajaran masing-masing agamanya. Seperti yang tertulis pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing. Maka, sudah seharusnya tingkat toleransi kita sebagai warga negara harus tinggi agar bisa menyesuaikan hak bebas tersebut. Kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia, sudah pasti tidak jauh dari sikap toleransi. Dalam kehidupan berbangsa, kita harus saling menghormati satu sama lain, baik itu dalam hal perbedaan suku, ras maupun agama. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam berkeberagamaan diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menjadi
dasar untuk hidup saling berdampingan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Ya, oke, bagus sekali diskusi kalian. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, bagaimana menurut pandangan kalian tentang toleransi yang ada di Indonesia saat ini? Baik, Bu. Menurut pandangan saya dan Reza, sikap toleransi di Indonesia masih kurang karena tidak semua warga negara Indonesia mampu melakukan setiap toleransinya. Perkembangan kehidupan membuat pemuda menjadi tidak akrab terhadap lingkungannya, yang mana teknologi manusia zaman sekarang tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain.
Berbicara terkait era milenial, milenial merupakan istilah populer atau yang sering kita sebut ABG. Perkembangan kehidupan membuat pemuda menjadi tidak akrab terhadap lingkungan yang mana melalui teknologi manusia zaman sekarang tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Sikap individualis menjadi sangat tinggi di kalangan masyarakat sekarang ini. Mereka juga berkontaminasi dengan paham intoleran dan radikal karena sesuai dengan sifat mereka yang ingin tahu dan dengan mudah mengakses informasi. Maka mereka banyak mengakses media sosial yang kemudian lebih memilih konten intoleran yang menyuguhkan konten-konten yang menarik dan membius pemahaman mereka yang masih polos. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Begitupun dalam hal ini. Adanya sikap intoleran dikarenakan karena minimnya informasi yang didapat, pada akhirnya menyerap informasi yang salah, sehingga timbul sikap antipati. Anggapan mampu hidup sendiri itu atau hanya bergabung dengan kaum sendiri membuat jiwa atau sikap toleransi masyarakat menjadi sangat rendah. Dengan era milenial yang tren saat ini dan kecanggihan teknologi harusnya mampu mengubah tanggapan mereka dan peran mereka. Pemuda era milenial harusnya berevolusi menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan toleransi yang semakin hari semakin mengikis di kalangan masyarakat kita. Di tengah gejolak konflik yang terjadi saat ini, inilah yang menjadi tugas penting bagi kaum milenial Indonesia, yaitu bagaimana menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat agar sikap toleransi antar masyarakat kembali tumbuh. Kehadiran teknologi membuat kita menghadapi perbedaan yang luar biasa. Namun berjiwa toleransi yang tinggi merupakan rumus yang ampuh untuk memecahkan persoalan keperbedaan yang terjadi. Toleransi bukan hanya tentang mengetahui perbedaan, namun sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat mendalam bagi kita dalam menghargai perbedaan ras, suku, agama, dan kultur yang berbeda-beda, yang mana saat ini kerap saling berbenturan satu sama lain. Hal ini dikarenakan karena saling mengedepankan identitasnya masing-masing. Ibarat minyak dan air di dalam suatu wadah, seakan mereka bersama namun tidak saling melebur menjadi satu. Toleransi bukan kewajiban suatu kelompok, akan tetapi kewajiban semua orang. Toleransi bukan kewajiban suatu agama, tetapi semua umat yang memeluk agama. Ini menjadi suatu tantangan bagi kaum milenial saat ini. Sebagai kaum milenial yang sekarang berada dalam fase aktif, kreatif, dan kritis soal perkembangan sosial, sudah sepantasnya pemuda menjadi inovator dan promotor bangsa ini. Menurut jawaban kami, toleransi yang ada di Indonesia sangat kurang karena masih banyaknya pengeboman di tempat ibadah dan konflik antar organisasi yang berbau agama, dan masih banyak lagi orang yang tidak menghargai agama lain dan rasis terhadap orang lain.
Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan toleransi ini. Yang pertama, menerima adanya perbedaan. Dan kedua, hidup rukun antar sesama. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih jalan hidupnya. Yang kelima, menghargai dan menghormati hak orang lain. Dan juga ada cara untuk membiasakan diri berperilaku toleransi terhadap sesama. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati kepercayaan masyarakat umum. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, gue akan menyimpulkan, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman, perlu menerapkan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Nah, oleh sebab itu, sikap toleransi perlu diajarkan sejak dini dan perlu dikembangkan. Toleransi jadi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan emosi pada remaja. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam